toko sepi Pak Haji. Kan nanti kalau dia dibersihin rame. Khodamnya dibersihin dulu yang di badannya, jinnya. Kan kata Pak Haji pakai itu ya, apa yang celana dalam yang 9 hari nggak ganti. Iya, tapi ini kan jinnya ada di dalam badannya kamu. Iya, sama keluarin itu dulu. juga, apa? Sama yang celana dalam bekas men hari pertama kan. Iya. Itu udah saya coba. Terus memang lumayan yang itu. Tapi ini ada satu yang aneh ya Pak Haji ya. Iya. Kan saya punya temen itu dulu, dia muslim juga, perempuan, tapi dia dukun Pak Haji. Iya. Dulu dia pernah nawarin saya untuk pakai penglaris dia, saya nggak mau. Dia sempat marah, tapi itu apa, saya pernah ke orang pinter tanyain kenapa mulai sepi-sepi kayak gitu, katanya itu apa, ada orang yang pakein tanah kuburan katanya. Iya betul, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kamu udah dikeluarin jinnya nggak ngaruh, rame lagi. Itu ada yang saya pernah coba juga yang kearifan yang Pak Haji bilang gitu, apa yang air cebokan gitu. Iya. Pernah itu saya cobain sekitar 10 hari, belum ada 10 hari. Nah itu padahal udah lama dia nggak pernah hubungi saya. Tiba-tiba dia hubungin saya gitu. Iya, nanti juga begitu. Cowok yang ganteng-ganteng pada ngejar-ngejar kamu tinggal nyortir. Bukan, mau yang ditendang dukun apa itu. mau dipilih. Yang dukun itu Pak Haji, dia hubungin saya kayak dia ngerasa gitu, apa saya pakai yang air cebokan gitu. Iya, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Jangan dipikirin kenapa, nggak boleh. Udah, emang ini udah jalannya, tenang aja gitu. Manjur gak? Manjur. Terus yang ini apa? Saya tuh cuma mikirnya apa masalah nanti kalau suatu saat anak saya yang cewek mau merit atau gimana gitu, pasti mampu nggak saya gitu. Itu jatuhnya ngeluh gak? Ngeluh juga ya. Iya dong, kan gue udah bilang gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat. Ya udah jangan ngeluh. Gede hajat apa gede mikir? Gede hajat. Iya, tapi jangan aja, mikir. Tuh masuk mikir ya namanya tuh. Mikir, Pak Haji. Tuh mikir gak? Padahal kita udah nggak mau mikir, tapi tetap aja dia kepikiran juga. Gampang lah. Keluarin dulu jinnya sama hodamnya yang ada di badannya Enci. Keluarin dulu hodamnya, jinnya. Kedua, kalau mau tidur copot sal dalamnya pakai di kepala. Bohong kalau nggak cair 10 miliar. Bohong. Amin. Bohong. Kalau udah 10 miliar tinggal pilih. Apa gue lanjutin Pak sama Haji laki? minta 10 miliar kan kata Pak Haji pantesin dulu mukanya. Iya kan tadi kan lo mantesin kepalanya, lo bikin kayak itu. Apa namanya? Cimehong. Kan Cimehong. Kepalanya pakai topi donat. Kan Kalau bikin sedekahnya pakai juga dalam. belum yang ekstrim kan, sedekah subuhnya, sedekah Jumat barokah. Cimehong nonton dia berantem sama itu Gary sebelahnya. Jadi karyawannya Cimehong diambil sama toko bikin kue juga namanya Gary sebelah. Karyawannya diambilin semuanya. Terus Cimehong joget-joget gini-gini. Cimehong. Udah. Keluarin. Copot sal dalamnya, taruh di kepala kalau mau tidur. Bohong nggak cair celana semuanya. dalamnya dibalik atau Kalau sal dalamnya ditaruh di kepala, yang nempel alat kelamin nempel di kepala. Jangan yang nempel alat kelamin madep ke atas. Nanti langit runtuh. itu yang celana dalam bersih atau celana bekas pakai? Bekas pakai yang bekas seharian. pakai seharian ya. Siang tadi Misalnya kan dipakai. siang tadi kita pakai. Ya ini kan kita sekarang pakai nih, masih jam segini nih. Nanti kalau mau tidur dicopot, taruh di kepala. Bohong nggak cair 10 miliar. Selama Bohong. berapa lama tuh Pak Haji? Hah? Selama berapa lama? Sampai pada lo copot. Terus lah kalau belum cair 10 miliar terus. Sampai cair ya? Iya. Mbak, itu orang pawang hujan itu kalau dia belum terkabul nggak akan dia berhenti joget, betul nggak? Joget aja sampai dia, jangan kalah sama hujan, sampai hujannya berhenti baru dia udah selesai. Itu sampai kapan? Ya sampai hujan.
Nah lo meraktekin sampai kapan? Sampai terkabul. Sampai terkabul. Ya, iya dong. Di mana-mana orang pesen hotel itu sebulan sebelumnya. Ini buat besok tanggal 5. Saya pesen tadi langsung saya DP-in 2 juta. Oke, tanggal 5. Kadang kalau itu ya awal-awalnya kan. Padahal saya pesennya mau tahu 300 anak yatim. Berapa kamar tuh? Kan harusnya sebulan sebelumnya kan dia nge-range dulu, ngeblok dulu, nggak terima tamu. Gue bilang, lo nurut gak sama gue? Nurut Pak Haji. Ya udah diblok semuanya, diblok sama dia. Kan pada awal-awalnya kan waktu lihat YouTube Pak Haji, bohong ya kalau kita nggak mikir gini, apa iya ya, apa bener kayak gitu kan. Tapi ini saya nyari setelah hotel kan, dipraktekin emang Om Regi hubungin pemilik hotel tuh, Hotel Mega, Om Regi. Nah pemilik hotel ngubungin saya. Saya bilang iya, Om Regi tadi ini. Ya udah, saya blok 300 anak yatim. Dia mikir. Gue bilang lo ngapain mikir? Oh iya, oke Pak Haji bisa langsung tadi survei. Udah DP-in 2 juta. Besok tinggal bayar 50 juta. Tinggal bayar 50. Udah selesai. Buat event 2 kali. Kita ini terlalu banyak mikir, duitnya dari mana, pusing. Kayak tadi nih. Nih, tuh. Ji, buat acara besok. Padahal nih buat acara besok. Orang udah pada nyumbang. Mau transfer, gue nggak mau transfer, gue punya tunai. Ngapain transfer? Emang bank buka besok libur? iya besok Tunai. Sabtu. Tunai, alhamdulillah. Bohong nih nggak 200 juta, bohong nih nggak 300 juta. Udah jalanin dulu, oke? Bisa? Bisa. Ajarin, centongin duit, cair 10M. Harus cair. Harus ya. Dengerin tuh. Liatin caranya. Metodenya. Dibelanjakan dulu ya. Ini tidak dibelanjakan untuk itu untuk mancing. Magnetnya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dikasih teks, dikembangkan bahasa Jambinya. Nah ini kita contohin, nanti dikembangkan sendiri tajinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nyentornya ke dalam begini, ya, biar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini yakin dibakar pembukanya. Terus ini diajak ngobrol, bahasanya tadi sendiri. Contoh, ganteng, si ganteng sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Ajak mereka masuk ke almari-almari saya, ke brankas-brankas saya. Ajak masuk mereka ke rekening-rekening saya yang semuanya bisa saya gunakan. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu sekali lagi kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Diulang-ulang seperti ini, diulang-ulang berkali-kali, waktunya bebas, boleh pagi, boleh sore, boleh malam, dan Bisa juga kalau kita pas lagi di toko atau kalau pas lagi nggak ada tamu. Dari diterangin ada yang susah gak? Apa ya? Nggak ada yang mau saya tanyain tuh Pak Haji. Yang masa tai lalat itu harus bagaimana tuh? Tai lalat itu otomatis nanti kalau jinnya udah dikeluarin,
Kalau jinnya belum dikeluarin nggak bisa lah, tetap aja lo utang lagi, duitnya Berarti tipis kalau lagi. kalau udah jinnya dikeluarin, jadi tai lalatnya udah nggak ada Udah masalah. nggak, udah mati, Thailandnya hilang sendiri. Oh, jadi nggak ada masalah gitu ya? Atau mau dioperasi? Ini kebetulan ada dokter tai lalat. Haji Marco. Di tip X nanti hilang tip X-nya, dia datang lagi. Apa ya? Sampai sini lupa semua. Enggak lah, nggak lupa, harus bisa. Harus bisa. Ada lagi? Kalau dalam penglihatan Pak Haji, sebenarnya saya berjodoh nggak sama orang itu? Berjodoh. Buktinya udah ditemuin sama Allah, berjodoh. Tinggal nanti kalau udah berjodoh, kalau kita nggak suka, tuker tambah. Bisa lah, banyak Ya lah. terus nanti Pak Haji tuker tambah terus. Enggak lah, sekali aja. Mau 2 kali boleh, mau 3 kali boleh. Udah tua Pak Haji. Hah? Udah tua. Belum lah, baru 52. Ya, udah tua lah. Pokoknya sampai umur 99 tahun masih bisa tuker tambah. Kan baru 52, berarti masih 40 berapa tuh? 47 tahun lagi. 47 tahun lagi bisa tuker tambah. Mau buat apa lagi tuh Pak Haji? Hah? Buat koleksi. Pokoknya pesan saya gini, jalanin, syukurin, nikmatin. Tidak ada ilmu di luar RDAY yang meraktekin ilmunya, jalanin, syukurin, nikmatin, nggak ada. Yang ada di cuman gimana caranya ngelunasin utang. Iya. Nggak, walaupun lo ikut seminar juga sampai mati nggak bakal utang lo lunas. Kenapa? Orang hatinya busuk. Apalagi kalau pembicaranya hatinya busuk, nggak mungkin. Kan orang bilang teknik cara lunasin utang, nggak mungkin lah. Orang hati kamu busuk. Jadi hati itu seperti segumpal daging, kalau rusak ya rusak semuanya. Kalau pembicaranya hatinya busuk, mosok pesertanya bisa? Nggak mungkin lah. Lunasin dulu utang lo, baru lo bisa begini. Orang utang aja belum dilunasin. Ke siapa? Ke saya lah, gurunya lah. Kan dia punya utang ke saya. Uang anak saya juga Pak Haji. Saya juga ada pakai uang anak saya yang... Oh nggak apa-apa, kalau buat Encik mah nggak apa-apa. Kan perempuan kan, nggak apa-apa. Iya. Ini yang laki-laki, si bangsat nggak boleh. Lo laki, kalau perempuan mah wajib ngutang. Kalau bisa dibanyakin utangnya. Tenang aja. Ada lagi? Udah kayaknya. Praktekin ya. Iya. Hasil ya. Cair 10M ya. Sabdain ya Pak. Iya dong, pasti. Fit, terkabul. Amin. Fit, promosi fit. Cantik, naik ke pelaminan. Iya dong. Promosi fit. Iya dong, nanti Haji Marco kondangan ke sana, naik sampan, naik perahu. Makasih ya Pak Haji. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Dwi Susanto yang selalu memberikan waktunya untuk saya di sini. Kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di rumah dan yang berada dimanapun berada. Sebelumnya perkenalkan, saya Vita. Saya adalah admin dari Devita Rangers. Nah, tujuan saya adanya grup itu adalah untuk para bapak dan ibu yang pengen tahu tentang RDAY bisa langsung bertanya kepada saya. Namun di sini bagi bapak dan ibu semua yang ingin bergabung dengan saya itu wajib untuk sedekah subuhnya tidak bolong, gitu ya Pak Haji ya. Ya. Karena apa?
Karena kan kata Pak Haji juga yang namanya juga kita menjalankan ibadah RDAY ini wajib sedekah subuhnya nggak bolong. Nah, disinilah kelebihan dari grup saya di sini, yaitu grup Devita Rangers gitu. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya-tanya dan ingin juga lebih menjalankan ibadahnya lebih baik lagi, nah itu kita harus patuh apa yang diajarkan oleh Pak Haji Dwi Susanto gitu. Nah untuk itu yang mau masuk ke grup saya bersama Vita di Devita Rangers, silakan hubungi di nomor kontak di 081 221 992 116. Ulangi lagi ya Bapak dan Ibu, di 081 221 992 116. Jadi Bapak dan Ibu di sini kalau ingin gabung di sini wajib jadi langsung aja, saya siap untuk sedekah tidak bolong. Jadi saya mohon maaf tidak menjelaskan lagi ya kan. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah paham kenapa saya menekankan untuk sedekah subuhnya tidak bolong gitu. Gitu Pak Haji. Ya. Ada lagi? Ya, mari semuanya yang ingin bergabung sekali lagi, ayo gabung bersama saya di sini bersama Vita Rangers agar semua hajat-hajat kita kabul. Nah, juga di sini juga saya sebagai yang Pak Haji, bukan pemimpin ya, ini apa sih yang adminnya di sini lah di Devita Rangers ini, bisa nanti Bapak dan Ibu yang dari jauh dari manapun yang ingin bertemu langsung dengan Pak Haji privatnya bisa nanti hubungin saya, nanti bisa langsung bertemu dengan Pak Haji Dwi Susanto. Juga yang dimanapun berada, misalkan saya bingung mau ke RDAY seperti apa, bisa hubungin saya juga, nanti saya arahkan. Nah nanti teman-teman yang mau bikin takjub hajatnya atau hajatnya terkabul, kita kan bikin acara besok di Hotel Mega. Nanti bisa nanya sama Vita, gimana Mbak? Nah, bayar gak? Gratis kalau seminarnya, yang bayar kalau nginep aja. Jadi kalau Bapak dan Ibu nginep, baru bayar. Tapi kalau Bapak dan Ibu ikut seminarnya aja, yang dari jam 13 sampai jam 3 sore, nggak bayar. Ijab kabulnya dari jam 3 sampai jam 5. Nanti anak yatim lanjut. Malamnya kita bikin acara api unggun. Dulu 2017 kita bikin acara api unggun di Latpur, Kodam Jaya, TNI Angkatan Darat, Gunung Bunder di atas. Nah, alhamdulillah saya tanyain satu-satu yang pada ikut acara ijab kabul api unggun, karena itu kan nggak ada pembatas, langsung ijabnya ke langit. Itu 100% terkabul. Kita bikin lagi 2018. Terkabul lagi. 2019 kita nggak bikin karena COVID. Nah, besok saya mau bikin, tapi karena besok anak-anak maunya tidurnya di hotel, dia nggak mau tidurnya di barak. Waktu di Latpur, Kodam Jaya, di Ringdam di atas, itu tidurnya di barak anak-anak. Aku maunya di hotel. Ya udah, kita pakailah Hotel Mega, kita nginep 500 anak yatim. Jadi Bapak dan Ibu datang seminar gratis. Kalau mau ikut ijab kabul tengah malam buta api unggun, nah tinggal ibu mau pulang pergi atau mau nginep. Kalau nginep ya tetap bayar, karena kan di sana kamarnya nginepnya kan ada sih kamar itu, tapi kan nggak elok lah ya. Yuk lanjut. Ya juga bagi yang sudah masuk dalam grup juga kan ada yang bertanya, itu gimana Bu Vita, gratis? Alhamdulillah sudah di-share tadi gratis untuk seminarnya. Namun untuk penginapan itu tetap membayar ya Bapak dan Ibu. Juga di sini alhamdulillah Pak Haji, saya mengapresiasi banget bagi Bapak dan Ibu yang sudah gabung di Devita Rangers ini ya Pak Haji semuanya. Itu pun antusiasnya luar biasa, karena di sini pun juga saya mengajak untuk agar hajatnya kabul itu, jadi kita mengajak untuk sedekah potong sapi, yaitu 1 ekor Pak Haji. 1 ekor buat satu grup. Satu grup, alhamdulillah. Grup Vita Ranger 1 ekor khusus. Ya, alhamdulillah sudah terkumpul, sudah lebih, mungkin udah ada 90 orang ya Pak Haji, tinggal transfernya aja. Nah itu juga terima kasih kepada maksudnya Bapak dan Ibu yang luar biasa, yang patut
patuh banget dan manut apa yang maksudnya saya arahkan gitu kan, sesuai Pak Haji sampaikan bahwasanya kalau misalkan hajatnya ekstrim, hajatnya ingin kabul, ya itu harus sedekahnya juga ekstrim. Alhamdulillah pada sudah ngelis semuanya, dan sebagian juga sudah ada yang transfer. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin segera hajatnya kabul dengan yang hajat-hajat besarnya itu, yaitu harus nurut, patut katut, yaitu melakukan juga sedekah ekstrimnya. Jadi yang belum pada transfer silahkan juga segerakan gitu ya. Jadi terima kasih saya juga pada Bapak dan Ibu yang ya udah bagian dari keluarga saya di grup Devita Rangers itu, yang selalu mau ikutin arahan saya gitu kan, karena saya pun juga begini karena sudah berbuat gitu. Apa yang saya sampaikan ini itu saya tidak mungkin kalau saya tidak berbuat dulu gitu. Saya tuh nggak berani kalau saya belum berbuat, saya udah bicara gitu loh Pak Haji. Jadi terima kasih banget. Dan bagi Bapak dan Ibu yang berada dimanapun, silahkan sekali lagi yang mau gabung dengan saya, hayu mari di sini sama-sama. Yaitu tadi di grup, mohon maaf tadi juga Pak Haji ada yang komen terus ingin jual beli segala sesuatu. Nah di grup saya ini itu tidak diperbolehkan, karena kan di situ ada grup motivasi, memotivasi dan memberikan testimoni gitu. Hal-hal yang baik-baik itu boleh, tapi untuk ada selintingan informasi apa itu saya tidak tidak diperbolehkan, karena nanti itu akan sifat 18 kita tuh akan terpengaruh gitu Pak Haji. Jadi gitu ya, mohon maaf kalau misalkan saya memang harus disiplin untuk kebaikan, karena kita juga tujuannya di sini adanya grup ini adalah untuk kebaikan, bukan hanya ngomong kok saya enggak. Jadi tujuannya apa, itunya apa, tujuannya pada pengen hajatnya kabul, ya harus patuh dengan aturan gitu. Mendingan gini Bu, Pak, grup Devita Ranger yang nonton ya, dari sekarang mumpung di Indonesia kompak aja, contohnya sedekah potong sapi seekor bareng-bareng satu grup Devita Ranger, nanti lama-lama saling motivasi, lama-lama bangunin tahajud, lama-lama nanti bohong Bapak dan Ibu nggak berangkat umroh satu grup, pasti berangkat satu grup, nanti di sana kita ngobrol kongko-kongko di hotel. Betul. Gitu. Nah, itu Pak Haji bisa gak latihan dulu nginep di hotel besok? Boleh. Kan kita kan gak hanya tanggal 5, tanggal 13 kita bikin lagi di Hotel Mega Cipayung lagi. Nah latihan kita nginep di hotel. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau di Mekah, di Madinah gak kelihatan blow on. Gitu. Bisa, harus bisa dan pasti bisa. Tinggal Bapak dan Ibunya harus praktekin. Yuk lanjut. Ya. Ya gitu, jadi alhamdulillah sangat banyak yang tamu-tamu yang udah gabung di saya itu. Aduh makasih Mbak Vita, makasih dengan menjalankan serangkaian ibadah di sini tuh saya merasakan perbedaannya gitu kan. Alhamdulillah ibadah saya semakin lancar juga, sedikit demi sedikit itu hasilnya juga ada Bu Vita katanya. Oh ya saya bilang ya udah, tetap aja, tetap semangat, dan tetap kita di grup ini saling benar-benar gitu, kita memotivasi agar hajat kita semua kabul. Untuk itu terakhir ya saya sampaikan, bagi yang mau bergabung di grup saya Devita Rangers, silakan hubungi di 081 221 992 116. Sekali lagi ya, di 081 221 992 116. Oke, ditunggu untuk di grup saling memotivasinya. Terima kasih. Ya, sip. Yuk. Siapa? Tanti. Siapa? Hah? Mau apa? Apa? Oh, privat. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggal di mana? Saya dari Palembang, Pak Haji. Oke, Palembangnya di mana? Di Kenten. Oh, Kenten. Ya. Alhamdulillah Palembang makanan enak-enak ya. Iya. Mertua saya Palembang. Oh. Namanya siapa ya? Mertua saya lupa namanya. Lupa Haji. Hamid Utih.
Hamid Uti yang punya Hotel Sriwijaya. Yang di depan IP, depan Iya. IP. Terus apa sehari-hari di sana? Dulu ngerias pengantin, sekarang nggak lagi Pak Haji. Dulu rias pengantin, sekarang? Nggak lagi. Oh iya. Terus sekarang kesini sama siapa? Sama kakak. Oh kakak tinggal di mana? Sama di Palembang. Terus jadi hajatnya apa nih jauh-jauh? Pengen bikin tajib Allah, biar Allah bikin dapat saya. Apa? Bikin tajub Allah. Biar Allah bisa bikin tajib saya. Oh iya, nah ibu bisa bikin tajub Allahnya caranya gimana? Saya lihat di Facebook lihat Facebook Pak Haji bangun Jam 00. ya udah Senyum. senyum Mandi. pandan Tahajud. ngaji, Baca Quran ya, 12 juz. ya kadang-kadang nggak itu Pak Haji Nah, belum kenapa? ngantuk Oke. Buang dulu setan ngantuknya. ya Jadi kalau orang bilang males, buang dulu setan malesnya. Ngantuk, buang dulu setan ngantuknya. Dilawan, Nanti iya dibuang dulu. Kalau nggak dibuang nggak bisa. Caranya apa? Cebok alat kelamin ibu, bangun tidur, air cebokannya dibuat masak sama buat minum selama 9 hari. Nanti nggak malas lagi. Nanti nggak ngantuk lagi. kadang nggak ngantuk tapi Pak Haji Hah? tapi kadang-kadang nggak ngantuk Jangan ngantuk. ya kalau minum kopi Jadi nggak mau ngantuk. dibuang apa nggak setannya? Dikoleksi aja ya. kadang-kadang saya lihat ini Pak Haji Hah? saya praktekin yang kayak Pak Haji di itu saya Oh, iya. nggak ngantuk tapi Oh iya iya. kadang lupa Kalau bisa ibu jangan kalau mau ngaji atau mau tahajud bikin kopi dulu, jangan. Ibu nanti kalau udah ngaji ngantuk, ibu bangun jalan kaki ke dapur. Dengan jalan ibu nanti nggak ngantuk. Baru bikin kopi di situ. Iya. Manjur lah. Nggak mungkin nggak manjur. Nanti bikin kopi baru minum, seduh. Terus begitu. Paksain baca Quran 12 juz. Sama sifat 18 nggak boleh ada. Ada berapa sifat tuh yang ada di kertas tuh yang 18 kalau boleh tahu? Ada berapa sifat tuh yang ada di kertas tuh yang 18 sifat tuh? Ini bunda gitu kan Iya, ada gak? ada bunda Ada berapa? Coba nomor 1 ada gak? ada bunda gelisah Terus? kayak gitu kan Nah, murung Iya. sedih iya, apa nih ngeluh iya. jengkel mancing jengkel apa itu lagi kepancing jengkel Iya. bawel Iya, cerewet iya. cemberut Bu, nggak usah disebut semua aja berarti. Semuanya. Iya. Ya ampun, banyak benar. Bisa gak tuh dihilangin tuh? Saya kasih waktu 4 bulan. Nanti saya kasih bonus. Berangkat umroh. Insya Allah Pak. Berdua atau sekeluarga ada saya yang bayarin. Gratis. 4 bulan paling lama. Insya Allah Pak Haji. September, Oktober, November, Desember. Kalau ibu bisa lagi saya kasih hadiah lagi. Berangkat haji 2026 visa Amin, Furoda. amin ya Mau gak? Amin Pak. Berdua Amin. atau sekeluarga boleh. Bebas, kasih aja daftar namanya sama paspornya. Yang penting ibu yang sifat 18 nggak boleh ada. Gimana tuh cara ngilangin sifat 18? Nah, satu-satu ibu harus telatenin. Tapi kalau ibu lawan, setannya pasti ngelawan. Caranya apa? Setannya mesti dikejemin. Keluar gak lo? Keluar gak lo? Dengan cara apa? Bikin air cebokan. Jadi kalau nggak dikejemin setan nggak bisa. Emang setan adanya di mana sih? Bawaannya pengen top up aja utang. Itu pasti ada setannya. Bawaannya pengen take over aja. Itu pasti ada setannya. Bawaannya pengen beli ini nafsu. Namanya setan nafsu. Gimana caranya Pak Haji? Itu cebok alat kelamin kita. Air cebokannya kita buat masak nasi dan kita buat minum. Nanti setannya nggak ada. Kalau setannya nggak ada, duit pada datang sendiri. Makanya saya tanya, bos, kalau bisa cair 300 miliar, dulu kayaknya lama bener loh, nggak cair-cair. Ya iyalah kan kata Pak Haji, setan gue banyak. Udah tetek gue tai lalatnya banyak, udah di memek gue tai lalatnya banyak. Tapi kata Pak Haji kan nggak boleh di tip ek. Janganlah, jangan di tip ek lah. Dia mau di tip ek, tau tip ek?
mau dicat, nggak boleh lah. Itu kan koleksi. Jangan. Keluarin pakai air cebok. Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu bisa gak tuh dikeluarin dulu khodamnya jinnya? Insyaallah. Nah, pasti ya. Nanti saya kasih bonus berdua. Umroh bareng sama haji visa furoda. Nanti kan geger di Palembang. Terutama orang Kenten. Apa? Iya kan. Kenten ya. Wow. Di Palembang alhamdulillah pagi-pagi udah sarapan ya. Iya, pempek. Empek-empek. Ada tuh yang katanya dikasih kuah tuh yang ada mie-nya, ada apanya tuh, namanya apa tuh? Oh, laksa. Yang laksa ya. Pagi-pagi udah sarapan laksa. Habis laksa empek-empek bakar, empek-empek tunu ya. Terus gitu mie celor ya, enak banget tuh makanan. Terus apa lagi? Pak Haji, anak saya kan baru selesai kuliah, insya Allah bisa masuk Pertamina gitu. Udah masukin lamaran gitu. Bu, anaknya Haji Marco lulus sekolah langsung masuk di IPB tanpa tes jalur undangan. Diterima jadi pramugari. Sekarang lagi terbang ke Palu. Tinggal ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi, ibu nyebutin. Putri saya namanya ini bin ini. Diterima di Pertamina. Pasti diterima di Aku sudah Pertamina. merapi Pak Haji. Hah? Saya bukan kasih minum aja. Iya, itu lebih manjur. Aku bilang bohongin aja. Iya. Itu apa? Hataman. Iya. Oh, kayak manis-manis katanya. Iya. Iya, tapi ibu saring dulu. Jangan sampai banyak Oh, rumputnya. enggak, kenapa dia tiba-tiba apa semut kata? Lupa aku nyarinya Pak Haji. Iya. Harus disaring. Oh. Takutnya ntar ada rumput laut kan. Iya, makanya aku Aduh. mau hitam-hitam. Mama, ini kok ada rumput laut, Mama? Sayang nih bukan rumput laut tapi ini ranjau. Yang satunya kan Apa katanya anaknya? Minum tuh. Rasanya rasa apa? kayak- Pakai mic, saya nggak denger. kayak yang apa? Makanan di Arab katanya. Kok Iya manis-manis betul. Karena saya lihat alat kelamin ibu pulen banget. Pulen. Bu, bikin dong bu 2 gelas ya buat kita nih. Oh, anaknya minum gitu kayak Iya, itu. kan saya lihat itu Facebook Pak Haji itu kan. Iya. Coba saya praktekin. Pakai mic. Saya dipraktekin kasih minum. Lama lagi katanya. Kok enak katanya. Enak. Udah saya gini Enak. lagi biar itu pasti masuk. Pasti Pertamina, masuk. dia lagi tidur. Pas itu yang kedua Pakai kali mic, bangun. pakai mic. Mama katanya enggak lah, aku bilang udah aku keluar lagi. Pas Iya. dia tidur kasih lagi kayak gitu. Tiap hari. Anak saya juga tiap hari. Tapi Yang namanya praktek di rumah sakit RSUD, rumah sakit, itu mesti ada referensi. Anak saya nggak ada referensi. Kan saya bukan dokter. tapi Pak Haji, anak saya itu enggak sama saya di kampung. Ibu datang ke kampung atau dia dipanggil. Anak saya kan juga nggak tinggal sama saya. Iya. Dia kan kuliah di luar kota. Sayanya yang datengin dia atau dianya pas pulang saya bikinin. Yang satunya Alhamdulillah anak saya praktek di satunya rumah sakit. Di Batam Pak Haji. Dia kan kerja di Etos. Ya. Tapi dia buka sampingan juga. Ya. Yang apa yang jadi kantornya itu kan apa pembasmi hama itu. Iya. Gimana biar apa banyak yang orang Sama Haji Marco juga kan putrinya jadi pramugari. Ah, Junior masih baru, seniornya banyak. Tapi alhamdulillah dipercaya sama teman-temannya untuk dagang. iya. Bawa parfum, dagang. Alhamdulillah habis tuh. Dibandingin yang seniornya jauh dibandingin dia. Jangan dia junior masih baru. Jadi ibu cebokin, bikin. Atau ibu deketin dulu ke sana nginep seminggu dibikin. Atau ibu nginep 3 hari dibikin. Nanti hasilnya begini. Insya Allah Pak Haji. Bisa? Bisa. Apalagi? Ayo kakaknya mau nanya apa? Mic-nya mana? Anaknya apa ada? Enggak, kemarin tuh mau ini juga. Ayo mic-nya mana? Mic-nya mana? Saya juga mau ini sama Pak Haji, tapi mau jual alat pengantin kan saya ada ngeres lagi sekarang Pak Haji. Apa? Ya. Alat pengantin pengantin. Pengantin. Dicas pengantin. Ya. Baju-baju pengantin. Kan banyak di rumah mereka kan aku perias kemarin. Sewa apa mau dijual? Sewa. Kemarin sewa. Sekarang semenjak corona enggak lagi ngerias.
Makanya mau aku jual ke bawa privat itu belum laku-laku. Oh. Tapi dia udah coba Pak Haji pakai celana yang udah 9 hari. Belum katanya. Udah jangan dijual, rias pengantinnya tetap rias pengantin aja. Kan udah tua Pak Haji, enggak laku lagi udah tua nih. Orang mau ngerias yang muda-muda Pak. Udah. Yang muda-muda. Iya, orang muda kan banyak perias pengantin. Mbak, Mm-mm. namanya rias pengantin itu kan dulu kan saya juga nikah kan ada teh Palembang. Itu gantungannya aja beratnya luar biasa tuh. Bener. Iya. Tapi alhamdulillah tuh terus saya kan nikahin putri saya kemarin adatnya Palembang tuh. Di itunya apa? Di gebyoknya tuh. Iya. Dan itu juga nggak murah. Tenang aja, yang penting praktekin ilmu RDAY. Jadi orang nyewain selama sebulan, kita cuma nyewain sekali, duitnya seperti duit sebulan. Amin. Begitu loh. Contoh, orang bikin seminar, satu orang misalkan bayarnya 2 juta. Ngapain? Mendingan kita megang satu, bayar 100 juta. Ya kan? Nggak capek. Megang 2, 200 udah. Megang 2, tuh udah selesai. Tuh megang 2 orang. Ngapain banyak-banyak satu orang 2 juta? Nggak level ah. Ini kan 2 orang. Manjur gak? Manjur. Pasti. Caranya apa? Yakin. Gitu. Ini kan enggak. Bikin seminar, satu peserta bayar 2 juta. Capek, orangnya banyak, pegelinu, belum banyak maunya, banyak. Mendingan kita megang 2 orang. Satu orang 100 juta, 2 orang 200. Udah selesai. Kita duduk manis, jahat. Udah kita makan bakso, minum air jeruk. Ini coba kalau kita satu orang bayar 2 juta. Aduh, belum nyewa tempat. Gubrak, gebrok, goblok namanya. Udah. Ini juga Banyak yakin aja satu orang yang sewa misalkan anak presiden, anak wakil presiden, anak menteri, anak anggota DPR RI. Udah deh sekali nyewa. Penghasilan kita seperti orang kerja sebulan. Duduk manis. Kalau orang bilang enak kamu ya dapat. Ya iyalah gue meraktekin ilmunya RDAY. Daripada lu tiap Sabtu, Minggu, Iya. Sabtu, Minggu. Waduh pegelinu. Bener. Nggak mau ah. Mendingan kita megang kayak saya nih. Pak Haji. Ya udah kita tinggal privat aja 2 orang selesai. Buat besok di Hotel Mega Mendung gratis, nggak usah bayar. Kok gitu? Lah ini kan udah dapet. Ngapain bayar? Ibu juga begitu metodenya. Pembicaranya jangan banyak-banyak, kita aja sendiri. Ngapain banyak-banyak? Banyak-banyak jadi orang pada bingung. Ibu juga sendiri aja, nggak usah join-join. Gitu. Ya, paling subkon yang rias gitu. Ada gak sih Pak Haji? Sebelum ibu ngerias, remas dulu alat kelamin ibu. Nanti pegang wajahnya Haji Marco. Jadi, bohong dia nggak puyeng palanya. Zeng. Ini bawa apa ini? Pak Haji gini ya. Saya tuh kadang-kadang mau nikah nanti nggak jadi gitu. Kenapa itu Pak Haji? Karena ibu masih ada jinnya, masih ada setannya, dikeluarin dulu jinnya. Supaya orang nggak ragu sama ibu. Bu, orang mau privat bayarnya 100 juta. Kalau dia nggak pede nggak mungkin. Hari ini kita dapat 2 orang. Tadi pagi dapat 2 orang, udah selesai. Nggak pusing buat acara besok. Ini kan kita enggak nyari aja. Nyari yang mau pada kawinan, nyari peserta, nyari tamu. Kelamaan bu. Udah keluarin dulu jinnya, hodamnya. Biar nanti yang ngikutin banyak pengikutnya. Bisa gak? Bisa lah, cuman begitu doang. Ibu Bisa. sendiri aja. Maksudnya saya kan ada orang mau ngajak nikah, nanti nggak hilang gitu. Gimana itu Pak Haji? Gampang. Ibu sekarang di rumah tinggal sama siapa aja? Sendiri, Oke, umur berapa? 59. Nah, ibu mau cari cowok yang umur berapa? Yang
tua lah Pak Haji, jangan saya muda nggak enak. Hah? Yang sebaya lah. Lebih 90 tahun mau gak yang umur jangan lah, Pak 99 Haji. tahun? Nanti macam Dia udah nggak ngaceng. Tapi kan ibu enak, kalau ngaceng kan ibu capek. Keramas mulu, kalau nggak ngaceng kan enak. Anggap aja kita apa ya? Jadi sekarang 59. Ya, 59. Jadi yang dicari umur berapa? 18 tahun. Janganlah Pak Haji. Oke, 20 Seumuran tahun. Saya lebih dari saya nggak apa-apa. Berapa? 60. Ya, 60 nggak apa-apa. 60. Ya. Tapi kalau masih ngaceng 60 gimana? Ibu nanti capek kasihan. Gak apa-apa. Kenapa nggak nyari yang umur 99? Jangan aja tuh. 99 ada nih cowok ganteng kaya raya. Cuman dia nggak ngaceng aja. Besok udah mati. Apa katanya? Besok mati. Baru sehari nikah udah mati dia. Ada. Baru nikah udah mati. Orang Palembang kan kalau ngomong gitu ya. Iya. Besok udah itu ya. Tapi jangan-jangan yang mati ibu, karena ibu itu apa makan sumsum kadaluarsa. Tapi saya ini udah 3 kali Pak Haji yang menikah. Gung, beliin kacang kulit yang baru, Gung, suruh Denny. Iya. Orang Palembang tuh hobi makan kacang cemilannya ya. Pertama kan memang udah cerai meninggal. Yang kedua udah cerai meninggal. Yang ketiganya Beli 10, kalau 50 ribuan saya beli meninggal 10. juga. Tiga-tiganya meninggal. Iya. Ibu jadi di Palembang hobinya makannya apa di Palembang sana? Wong Kenten nih makannya apa? Pempek. Selain pempek apa? Orang Kenten. Pempek lenjer, pempek telur. Pempek tunu nggak? Pempek tunu? Ya ada. Pempek bakar nggak? Sama pempek tunu, pempek bakar. Oh, enak pempek tunu. Enak. Oh iya. Apa makanan yang enak lagi Bu di Palembang selain pempek? Itu kue basah itu. Kue basah, Iya. apalagi? Martabak. Bukan Palembang. Berapa emang ya? Tadi tanya di Iya, tapi yang jualnya orang India gitu. Yang jual orang India. Iya. Oh iya. Martabak khas. Pantesan cucunya cantik-cantik ya. Iya, cucunya cantik-cantik. India. Hmm, Terus? Namanya apa? Martabak apa kalau India? martabak har. Oh, martabak har. Har itu singkatan dari apa? Nggak tahu Pak Haji. Enggak tahu. Taunya martabak har aja gitu. Taunya martabak har. Antri tuh yang pada beli Ya biasanya. banyak. Enak ya Bu? Enak. Oke. Pakainya makan sama kari. Mama kari. Iya, kan orang India yang jualnya. Oh, ada orang India. Iya. Kita belum pernah makan tuh berapa bakar Pak ini? Iya. Karena belum dibakar alat kelamin bab Haji Marco. Oh, jadi itu. Oh, jadi pemilik martabak har orang India. Iya, Pak. Oh iya. Sekarang yang nerusin pemiliknya apa anak-anaknya? Kayaknya anak-anaknya gitu. Anak-anaknya. Iya. Ibu udah pernah beli martabak har? Sering beli. Sering? Iya. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kalau ibu mau naik ke pelaminan gampang. Ibu beli celana dalam laki-laki ibu pakai setiap hari dibalik. Nanti ibu tulis di celana dalamnya. Ibu mau yang usianya berapa? 60 tahun. Tulis 60. Kalau ibu mau yang 99 tahun, tulis 99. Nanti datang itu. Oh, gitu. Bisa? Bisa. Nah udah, nanti jodoh. Insyaallah. Mereka pelaminan. Ibu tiap hari beli baju laki-laki kalau mau tidur, kaos laki-laki. Pakai maksudnya. Pakai dibalik. Misalkan gambar merek Swang, ada kan nih? Kaos Ya. dalam Swang. Nah, ibu pakai Swang. Atau yang 7777. Iya. Bisa, bisa. Oh, manjur bener. Terus apa lagi? Selain naik ke pelaminan. Apalagi Apalagi selain naik ke pelaminan? Pagi Pak. Hah? Oh, yang saya tanya dia yang pribadi Pak Haji. Oh iya, apa? Selain naik ke pelaminan apa?
Nggak tahu, grogi saya Pak Haji. Grogi. Orang Palembang tuh banyak grogi. Iya, tadi. Wong Palembang, wong kita galo. Tadi Pak Haji, kok gemeter aku menghadap Pak Haji. Iya, semua orang Palembang gitu. Gemeteran wong Palembang. Kata Bu Wita, kan nggak gigit Pak Haji katanya. Iya, Pak Haji nggak gigit. Tapi kok aku gemeteran dulu. Pak Haji cuman ngemut, mut. Pak Haji kan tanggal 13 ini keponakan saya kan mau menikah. Di Di mana? Arab. Bisa nggak saya ke sana Pak Haji? Di mana nikahnya? Di Jeddah. Bisa, pasti bisa saya sabdain. Amin, amin. Ibu datang ke Arab pernikahan. Saya besok bikin seminar tanggal 13. Pak Haji saya juga Boleh? berdua. Berangkat? Iya. Bisa, pasti bisa. Soalnya kami dari pertama tanggal 1 Muharram berdua. Ya. Aku yang ngajak dia kesini Pak Haji. Ya. Udah tuh 10 Muharram sini lagi. Ya. Dari sini katanya kita privat, kenapa nggak ada uang kata gue. Iya. Ya, aku sudah ada. Oh, jadi ibu nih datang udah yang ketiga? Iya. Dari Palembang? Iya. Wow, wong kita galo. Muharram tapi cuman yang rame-rame aja Pak Haji. Iya. Yang Iya. sampai 10 Muharram. Emang orang Palembang mujur-mujur wanitanya betino nih, betina. Kan kalau perempuan kan betina ya. Betino. Oh, betino Kalau betina ya. itu kan Betino. ya, ayam betina gitu kan. Ah iya. Betinonya nasibnya bagus-bagus, betino-betino Palembang ya. Wow. Luar Enggak biasa. juga Pak Haji kan ada saudara, ada nenek kan di Saudi semua. Oh, nenek-nenek di Saudi semua. Ibu saya 4 saudara, ibu saya sendiri Indonesia. Dia sampai sekarang sudah warga negara semua. Makanya keponakan mau nikah yaitu. Pasti berangkat, udah saya sabdain. Pasti berangkat, udah saya sabdain. Pasti saya berangkat. Nah, bisa gak pulang dari sini latihan pakai cadar? Oh, Ya, karena kan orang Arab pakai cadar. keluar pakai cadar Pak Haji. Iya, betino pakai cadar. Apa dibilang orang kok pulang dari Jakarta kenapa? Betino. Pak Haji. Dibilangin orang nggak ngerti. Ngapain kata orang pulang dari Palembang Jakarta pakai cadar ibuin biasa enggak kan? Biar nggak kelihatan cucunya pemilik martabak har. Pakai cadar. Enggak kan Pak tadi ya Pak Haji bercanda aja kan pakai cadar. Iya, bercanda. Iya. Bercanda, biar nggak ngantuk. Dibilang orang kenapa ini pulang pakai cadar gitu kan. Bu, pemilik martabak har kaya raya gak? Kayak raya. Bisa gak ibu pulang ke sini makan martabak har Bisa. sambil ngomong? Ah. Kalau pemilik martabak har kaya raya, saya sebagai pembelinya pasti juga ketularan kaya raya. Amin. Kalau pemilik martabak har punya gedungnya bagus-bagus, saya pasti punya juga. Amin. Kalau martabak har duitnya nggak ada. Ibu ngomong begitu sambil ngomong pemilik martabak har. Siapa namanya pemiliknya? Jahat banyak. Iya, yang punya kan Yang punya kan bapaknya. Sekarang anak-anak nggak tahu. Iya, tapi siapa nama- namanya? Nggak tahu. nama Mbak. tokonya aja tahu. Nama tuh. Iya. Tokonya aja martabak har. Ya, tanya dulu. Ini pemiliknya siapa sih? Orang tuanya namanya siapa gitu. Oh, namanya Haji Abdurrahman siapa misalkan. Nah, ibu sebut, nanti ibu makan. Bohong ibu nggak kaya raya. Amin. Itu kan nular, merembet, ya. Jadi berarti besok pulang jangan makan pempek ya, tapi makan martabak har. Iya. 100% tamu saya yang hobinya beli di restoran martabak har ketularan kaya seperti pemiliknya. Ibu juga begitu. Amin Pak Haji. Jangan saya nyaranin makan martabak har, ibu makannya kue gemblong, nggak boleh. Nanti jadi gendeng. Jadi gemblung. Aduh. Ada lagi? Paksain ya, Iya, insya Pak Haji, bos. Ya, Pak Haji, kan anak saya udah setahun nggak kerja yang laki perempuan. laki. Ya, Dulu kan kerja di Batam, BRI, Iya. dan itu di Kalimantan, Batubara. Sekarang nggak kerja di rumah aja. Udah melamar, kemarin melamar di PJKA, di Pertamina. Kayaknya kemarin tuh tes. ibu harus cebok dulu alat kelamin ibu, kasih makan dia, kasih buat minum dia. Udah aku kasih. Terus selama 99 hari. Oh gitu Pak Haji. Ini Haji Marco anaknya diterima jadi pramugari, betul? Soalnya aku kasih Pak Haji, aku cek kulkas.
Ma bikin lagi lah, Ma, enak, Ma, katanya. Alhamdulillah. Pak Haji, manis katanya. Mumpung di RDAY bikinlah sekarang. Iya. Ya, buat Haji Marco. Buat bikin kuah martabak har, buat bikin kuah kari. Buat kuah kari martabak har. Katanya, Ma, mau bikin lagi, Ma, airnya, Ma. Enak, Ma, bikin Mama manis katanya. Wah. Manis, berarti alat kelamin ibu. Ada manis-manisnya ya. Aduh. Kan cuma berdua. Mau pesen 5. Cuma berdua sama anak ini di rumah. Ya, Ya. Tapi saya udah 17 tahun meninggal. iya. Iya. Jadi berdua tuh lah kan. Kenapa kok nggak mau nikah lagi? Udah 17 tahun. Apa penyebabnya nggak mau nikah Tahu, lagi? Pak Haji ya kita Belum dapat jodoh. belum dapat jodoh berarti kan. Kalau ada yang suka mau kawin lagi nggak? Mau. Ini wong Palembang ini luar biasa nih. Betinonya. Udah 63 aku, udah tua Pak Haji. Ah, Udah 63 aku. 63. Nggak apa-apa, nanti cari yang cowok umur 36. Masya Allah. Masya Nggak Allah, apa-apa, nggak betino. apa-apa, Haji. Janganlah Pak Haji, udah tua. Iya, iya. Iya, malu sama anak. Pokoknya maunya saya, ibu paksain, kan tadi hajatnya berangkat ke Arab, Iya. hadiri pernikahan 13. keponakan. Iya. Ibu pulang dari sini besok, paksain makan martabak har, minimal ibu makan 9 kali. Kan hari pertama, besok beli lagi, hari kedua makan lagi, hari ketiga bohong, pas hari ke-9 nggak berangkat ke sana. Haji, itu dibungkus apa makan di toko itu? Dibungkus manjur, makan di toko lebih manjur. Oh iya. Udah motor aja ke sampai motor. Naik motor. Iya. Oh iya, yang di depan siapa? Saya. Oh iya, yang di belakang. Iya. Nanti kalau copot gimana? Insya Allah. Enggak. Dia kalau pakai motor nggak mau, dia mau saya terus. Ya udah, naik motor ya. Beli martabak har ya. 9 kali ya. 9 kali beli. Berapa sih seporsinya? 15.000. 22.000. Nah, makan harus 9 kali. Martabak har. Dua apa yang 15.000 Haji? Yang paling mahal dong, yang paling mahal. Ini RDAY kerjasama sama martabak har. Kan nanti Martabak har, martabak. Nanti pas ibu beli kok yang makan antri kata gitu. Kok bapak bisa beli martabak har? Karena saya nonton RDAY ada ibu kan. Pertama saya nggak percaya kok gini, katanya kan dibilang kakak, masa nggak percaya? Nggak, aku bilang udah tuh nonton lagi, kata kakak besok satu malam kita pergi. Ayo aku bilang pergi kan. dia nggak mau pertama. Nggak mau. Iya, ayolah aja kita kesana aja. Dia nggak bawa duit juga. Nggak apa, kita ini aja yang saja kita lihat dulu Lihat lagi dulu, gimana gitu. Iya. Nggak percaya sama saya. Nggak percaya. Nggak percaya. Ya. Apa Pas gitu? udah Ngapain kesini, katanya? Udah kayaknya Baru mantap yakin. pikiran tadi, oh ya saya mau privat nanti ke gitu. Pertama tuh enggak aja lihat-lihat gitu. Ya kata Kok dia mau masa cebok, nggak pakai celana dalam, nggak pakai cebokan gitu kan? Ya Saudara, tapi bapak kita juga gitu kalau Iya. mau pergi pakai celana dalam kembali kembali bapak kan, gitu. biar nggak kena santet kata bapak. Iya. Oh di Palembang ada. Iya, bapak gitu. Oh di Palembang tuh kalau nggak mau dikena santet, cara dalamnya dibalik. Iya. Oh ada di Palembang. Kalau kita mau pergi katanya Pakai nggak celana. orang nggak mau apa Nggak kena hipnotis orang katanya kan? Ya. pakai celana kembali kata bapak. Bapak Oh, gitu. oh gitu. Berarti bapaknya ibu berarti hampir seumuran sama itu dong ya, pemilik martabak har ya. Martabak har lagi, martabak har lagi. Dua, bapak ya. Martabak har pemiliknya kalau masih hidup umur berapa? 90-an. Iya sama kita bapak. Sama lah sama bapak ya. Berarti kenal ya. Pintar Pak Haji emang. Iyalah, udah gue keker. Pak Haji pokoknya. Jadi pulang dari sini wajib beli martabak har. Kalau pemiliknya martabak har kaya raya, kita pasti juga ikut kaya raya. Sambil makan martabak sambil ngomong hajat. Tanggal 13 saya sudah sampai di Jeddah. Saya udah sampai di Jeddah. Gitu. Sekalian kita kondangan, sekalian kita umroh. Pasti berangkat ya Pak? Pasti berangkat, kan udah kelihatan. Tapi syaratnya makan martabak har dulu ya. Pak Haji mantap. Ya, jangan makan pempek. Iya Pak Haji. Masih makan martabak har ya. 9 kali ya. Ada lagi? Udah saya sabdain. Kita ini Pak Haji kan
kemarin cari-cari jemaah umroh berdua. Ya. Ya, sekarang nggak dapat lagi. Kami terakhir kemarin 2024 haji lagi kan. Ya. Ini dapat dari jemaah 24. Ya. Alhamdulillah dapat haji. Tapi bisa panggil dari kakak, sorry. Oh. Jadi kan lebih murah kan Pak Haji. Iya. Kalau kita pakai haji sebenarnya kan mahal. Mahal. Langsung berangkat itu kata-kata saya kirim visa, kamu berangkat berdua. Ada duit enggak? Alhamdulillah dapat. Sudah kakak bilang itu, nggak tahu ada orang cari bisa jam malam. Ada aja rezekinya. Ya, tante, masih nggak buka umroh? Alhamdulillah masih. Tante, kamu udah 4 hari di Jakarta nggak berangkat katanya itu. Kena tipu Kena dia. tipu. Jadinya. Jadi bisa nggak tante berangkat bilang bisa mah? Tapi besok ini belum awal nggak tahu kan? Besok insya Allah aku langsung travel katanya. Ya alhamdulillah selesai jam 12 siang selesai. Oh. Jemaah dompet. Ini apa bisa keluar? Rezeki Iya, makanya haji berdua kemarin. mendadak ya, ada aja ya. Milik ya. Berarti ibu luar biasa nih. Betino. Betinung gitu kan. Gitu ya lo. Betino yang manjo itu hoki. Pertahanin hokinya ya. Saya sabdain berangkat ya. Amin, amin, ya. Saya sabdain berangkat ya. Aduh, udah gimana? Karena ibu hobinya makan martabak har, rezekinya harus kayak pemilik martabak har. Minimal seperti cucunya martabak har ya. Iya. Pemiliknya dulu langsung loncat ke cucunya ya. Pak Haji. Ini ngebahas nggak jauh-jauh dari martabak har. Soalnya orang Palembang kan yang terkenal kita ngikutin gitu aja. Kalau dia kaya, pasti ibu kaya. Kalau pemilik martabak har kaya, pasti ibu. Nah, ibu kan lihat kan, pemilik martabak har kan hobinya kan dia sedekah, ngasih makan orang. Benar. Ya kan? Kumpulin orang, masak, dikasih makan, ya kan? Tuh, nanti biar kita niru. Memang kita belum sedekahnya kayak dia, tapi kekayaannya sama. Bisa. Udah kayak sedekah lagi. Sedekah lagi. Pak Haji kan bilang ada. Ah. Ini ke depan kalau kita bisa punya uang kita tripin aja, privat lagi Pak Haji. Iya, nanti ibu privat lagi yang kedua, nanti ibu privat lagi yang ketiga. Walaupun dapat uangnya gimana? Bilang udah lah, ikut aja lah. Aku bilang nggak apa-apa. Katanya. Tapi Pertama sini kan berdua, masa aku Iya. sendiri Pak Haji kan? Iya, berdua. jadi Pak Haji aku bilang, aduh udah kamu pergi lagi sendiri, nanti aku insya Allah aku minggu depan aku berangkat. Aku Iya. bilang gitu dalam hati Iya. Pak Haji, biar kamu berangkat lah, aku ikhlas berangkat aja kamu sendiri, nanti minggu depan insya Allah aku berangkat. Tapi dalam hati aku, tapi nggak bisa sama dia. Saya nggak enak, masa pertama saya kesini berdua. Iya. 2 kali berdua, masa ketiga? Yang ketiga harus berdua. Iya, Nanti ke makanya. Mekah juga berdua. Amin, Pak Haji. Nanti kaya raya ketularan Berdua. rezekinya pemilik martabak har berdua juga. Minimal kita ketularan rezekinya seperti pemilik martabak har. Syaratnya apa? Wajib makan martabak har. Wajib. 9 kali. 9 kali. 9 hari Pak Haji. 9 hari boleh. Sehari 2 kali boleh. Boleh. Sehari 4 kali boleh. Sehari 9 kali boleh. Udah terserah kita bagi-bagi. Pokoknya kalau Harus ibu makan martabak har, saya sabdain rezekinya pasti kayak pemilik martabak har. Amin. Gitu. Sehari 3 kali aja Pak Haji. Jadi- Sehari 3 kali. Ya udah, jadi 3 hari langsung berangkat ke Mekah ya. Amin. Amin. Masya Nanti Allah. kalau ibu lagi makan martabak har, ibu tanya sama pedagangnya, pemiliknya mana? Iya. Oh itu wajahnya pemiliknya, misalkan Ya, kalau ada. memang Iya. fotonya. Ada fotonya. Iya. Nah, ibu bayangin kalau dia kaya, pasti saya juga kaya. Hai, Pak. Siapa namanya martabak har? Tapi Saya dalam juga. hati ya Pak Haji, nanti kata orang gila. Oh iya, jangan ngoceh. Nanti langsung ditelepon ambulan. Iya. Soalnya nanti kan Iya. ada karyawan martabak har, dia telepon ambulan. 911 ini ada pembeli pulang dari RDAI, gila. Dalam hati, kita ngomong dalam hati. Saya sabdain, makan di martabak har, rezekinya sama kayak pemilik martabak har. Saya sabdain, oke? Oke, Pak. Bos, centongin bos, kasih. Nih caranya, kasih satu-satu, bibitnya kasih satu-satu. Alhamdulillah, makasih banyak. Kasih centongnya satu-satu, bibitnya kasih. Amin. Biar Pak Haji tabah terus. Iyalah, kan kita
Wong kita sama-sama orang Palembang. Kata Pak itu duduk sini, bilang Pak Haji Marco bisa nggak kakak saya duduk, kasihan dia kan duduk cinta. Iya boleh. Tadi kalau bisa dipangku sama Haji Marco. Pak Haji, kami pengen berdepan insyaallah dapat rezeki, kami mau privat, kami nanti bawa ini ya Sebelum berangkat, privat dulu kalau ada Pasti bisa. Pak Haji, kami nanti bawa Syaratnya makan dulu martabak har. Syaratnya makan martabak har dulu. Bisa gak makan martabak har? 9 kali. 9 kali ya. 9 kali. Terus? nanti kami bawa Mas Subah. Ya. Jam. Ya. Kan 8 jam, Pak. Iya. Nah, ayo tetap aku. Bawain. Kalau kami, insya Allah kami bisa privat, minggu depan kami privat. Kami bawa itu Mas Subah. Tadi 8 jam ke depan aja. Iya. Oh kau denger? Iya, bener. Karena aku nonton tadi di sebelah. Oh nonton. Buka HP. Iya. Kowe 9 jam. 8 jam, Pak Haji. Oh 8 jam. Oh iya, di diskon 1 jam. api susu. Lapis susu enak bener. Warnanya coklat. Iya. Agak hitam-hitam dikit, coklat lagi. Itu dimakan manisnya luar Kalau biasa. enggak 8 jam dia enggak hitam. Enggak hitam. Ya, kuning dia. Iya. Jadi apa bungkusnya harus 8 jam. Kalau Haji Marco terlalu lama gosong. Oh Mas Subah. Oh tadi saya ngomong Mas Subah. Oh Mas Subah. 8 jam, Pak Haji mungkin 8 jam. 9 jam kali. Takut salah Pak Haji 8 jam. 8 jam Iya iya. Nonton HP kan dari Pak Haji. Itu saya kalau dibawain tuh seloyang. Iya. Seloy. Amin. Oh di Palembang tuh ada? Ada. Oh ada. Sendiri kalau enggak ada. Bikin ya. sendiri? Sendiri. Oh iya. Doanya aku dapat rezeki. Saya punya sahabat karib seperti ini. Nah. Tapi ndak pernah bawa Mas Subah. Yang dibawa nasi uduk, nasi uduk, nasi uduk. Mas Subahnya dibikin nasi uduk. Ah? Bukan orang Palembang kali. Bukan orang Palembang ya? Iya. Oh iya iya iya. Nasi uduk kan orang sini kan? Bukan, dia bawanya bukan nasi uduk. Kalau kita namanya nasi uduk. Iya. Karena dia orang Palembang bawanya bilangnya nasi gemuk. Iya, nasi gemuk. Iya, pantesan dia gemuk. Enggak humor. Iya. Jadi bawa Mas Subah ya. Oh tahu. Iya kan pakai nonton HP. Wah. Lagi. Ya Allah, pada deket banget. Iya. Terlangsung. Wah, Pak Haji. Salah Pak Haji. Nanti melancar 8 jam. Oh iya kayak 8 jam. Iya, Pak Haji sedih lagi nonton HP. Katakan nanti kita bawain Pak Haji lagi. Oh itu memang kue Palembang. Iya. Mas Subah. Khas Palembang. Khas Palembang. Itu kalau lebaran di semua rumah ada ya. Pasti ada. Di rumah semua rumah orang-orang Palembang ya. Apalagi orang Palembang yang kaya raya ya. Enggak juga itu semua orang bisa kalau itu. Semua bisa. Enggak kaya juga pasti ada gitu. Ada Mas Subah. Tempe. Mas Subah lapis. Ya lapis rata-ratanya Mas Subah sama 8 jam beda Pak Haji. Sama ininya sama tapi masaknya beda. Oh beda. Kalau 8 jam dikukus, kalau Iya. itu dibakar. Mas Subah tadi. Lapis-lapis. Mau satu-satu minggu depan saya apa lagi aku lakukan. Iya iya. Kalau di Palembang makan jengkol pakai parutan kelapa. Iya. Ya. Ya. Iya. Direbus. Oh, Iya. Jadi makan jengkol pakai parutan kelapa ya. Iya. Makanya orang di sana makan beli dukuh pakai keranjang ya. Iya. Kalau di sini kan kita nggak pakai peti ya. Kalau di sana pakai keranjang ya. Dukuh. Ini jengkolnya itu parutan kelapanya. ini Mas Subahnya. Mas Subah. Oke? Pasti ya. Saya sabdain. Wajib makan martabak har. Wajib makan martabak har. Oke? Sip, terkabul. Wow, Mas Subah ketemu sama wanita Mas Subah. Makasih banyak Pak Haji. Terkabul ya. Amin, Pak Haji. Salaman dulu sama Haji Marco. Pak Haji. Pak Haji bisa sholat dulu. Ya.